pencinta Mutiara Sabda dimanapun berada. Hari ini jumpa lagi bersama saya Nunsi dalam edisi Mutiara Sabda AMC hari Senin tanggal 9 Mei 2022. Injil suci hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10 yang mengisahkan tentang gembala yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudariku yang terkasih, jika Yesus menyatakan dirinya, "Akulah pintu," maka secara sederhana dapatlah kita katakan bahwa pintu adalah akses masuk dan keluar, sebagaimana dikatakan Yesus pada ayat yang ke-9 yang berbunyi, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yesus adalah akses masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah, pintu untuk kita memasuki perlindungannya. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yesus juga adalah akses keluar satu-satunya yang akan membawa kita pada kehidupan. Dia yang menjamin kehidupan kita dalam dunia ini dan juga menjamin kehidupan yang kekal. Bersama Tuhan, kelangsungan hidup kita terjamin hanya karena pengembalaan Tuhan saja. Gambaran yang diungkapkan Yesus tentang dirinya sebagai pintu adalah untuk menjelaskan identitas kita seperti domba yang digembalakan Tuhan. Bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita menjadi pintu yang membuka bagi kita akses batas dan juga akses koneksi. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Yesus dalam kehidupan kita menjadi pembatas identitas kita untuk membedakan kita dari dunia luar. Tetapi Yesus juga menjadi koneksi atau penghubung kita dengan dunia ini. Maka dapatlah kita memahami bahwa sama seperti domba, ada waktunya berdiam dalam kandang dan ada waktunya domba itu akan dibawa ke padang yang luas. Maka kita sebagai seorang Kristen tidak akan mungkin di kandang terus, karena itu namanya berani di kandang saja. Yang artinya kita ini bukan menjadi Kristen yang tertutup, yang menolak kenyataan dalam dunia yang terus berkembang. Ketika hal ini terjadi, maka yang terjadi justru akan kehilangan identitas sebagai seorang yang layak disebut sebagai pengikut Yesus. Hal seperti ini hanya akan melahirkan Kristen yang munafik. Kita tidak digambarkan seperti peliharaan yang diberi makan di kandang, tetapi kita diberi kehidupan melalui penggembalaan. Maka hidup Kristen itu tidak hanya sebatas orang yang seiman atau sealiran, namun hidup Kristen itu
tidak cukup hanya berdoa dan berpuasa, maka semuanya dapat teratasi. Tetapi ada waktunya kita berada di luar kandang, kita digembalakan memasuki padang yang luas. Tetapi bukan berarti kita menjadi bebas sesuka hati kita untuk terus hidup di luar, karena itu namanya binatang liar. Namun, walaupun kita di luar, kita tetap harus memberikan diri untuk mau digembalakan di dunia yang terbuka ini. Dalam dunia ini, iman kita akan terbangun, teruji, dan berkembang. Bukan artinya kita berkompromi dengan dunia, tetapi kita mau untuk digembalakan dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Sehingga walaupun hidup kita dalam dunia yang penuh dengan godaan dan ancaman, tetapi kita memiliki identitas sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan ingin mengajarkan pada kita bahwa sebagai seorang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita adalah umat kepunyaannya, domba-domba milik kepunyaannya. Kita memiliki identitas sebagai umat kepunyaan Tuhan yang akan tetap setia pada tuntunannya dan mendengar suaranya. Suara dan tongkatnya yang penuh kuasa akan menuntun kita selalu untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Amin.